Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan jam 11 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita bertemu di pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan ketiga seperti biasa akan ada 3 orang yang presentasi. Kemudian sesudah itu baru saya presentasi. Siapa yang bersedia tampil di mempresentasikan video 1? Kalau di kelas lain mereka langsung hands up. Ayo, ada di antara Anda yang bersedia tampil presentasi di video 1? Nggak ada? Video 2? Nggak ada. Jangan. Kita ganti orang. Nanti yang sudah pernah tampil nanti tampil di acara komentar saja. Ayo, supaya semua orang dapat giliran. Ayo, video 1 ada yang bersedia, video 2, video 3 nggak ada. Kalau nggak ada saya pilih dari sini ya. Dynasty sudah pernah tampil belum? Mana Dynasty? Dynasty Prasi Akerina. Belum pernah tampil toh? Oke, video 1 ya. Kemudian video 2 Kisti Milatin Nabila. Mana orangnya? Sudah pernah tampil belum? Belum. Oke. Terakhir video 3 M. Raihan mana? M. Raihan Alif J. Oh ya, sudah pernah tampil belum? Oke ya, kita sudah ketemu 3 orang. Bagi yang sudah pernah tampil nanti bisa bantu di komentar, karena biasanya justru di komentarnya sulit ya. Oke, video 3 M. Raihan, video 2 Kisti, video 1 Dynasty. Kita santai aja ya. Jadi nanti Anda tinggal tampil memperkenalkan diri, sebutkan SMA-nya di mana, terutama ke kabupatennya, karena saya pengen tahu mahasiswa saya itu dari mana gitu ya. Kemudian sampaikan materi yang ada di sini, video 1, video 2, video 3, kemudian kita lempar ke audiens punya komentar apa, kemudian direspon, selesai ya. Nanti terakhir baru saya presentasi materi saya. Oke, silakan yang video 1 Mbak Dynasty ya. Silakan Mbak. Dynasty Prasi Akerina. Dari mana? Dari Papua. Oh. Perkenalkan diri ya. Nama, SMA-nya di mana, terus berarti kabupatennya. Sebutkan kabupaten. Supaya saya tahu mahasiswa saya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan. Nanti kalau saya berkunjung ke daerah kan saya cari dia. Oke, silakan Mbak, perkenalkan diri. Selamat siang, Selamat Bapak siang. dan juga rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dynasty Prasi Akerina dengan NIP 2332 4709 absen 13. Oke, dari SMA mana? Saya berasal dari SMA YPK Taruna Bakti Jayapura, Oke, Provinsi Papua. Jayapura. Nanti kalau saya ke Jayapura saya cari dia ya. Oke, silakan Mbak. Presi panggilannya atau Dynasty? Saya dipanggil Dennis. Oh, Dennis. Oke Mbak Dennis, silakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 5 poin penting dari video 1 yang berjudul Ekoturis Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Jadi pada video tersebut saya mendapatkan 5 poin penting. Yang pertama, konsolidasi tanah merupakan upaya menata penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan juga pemanfaatan tanah di kawasan tersebut yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Poin yang kedua, ekoturisme di lereng Merapi merupakan solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga mendayagunakan potensi lingkungan
yang dilakukan dengan wisata alam, wisata edukasi, dan juga budaya. Poin yang ketiga yaitu pengembangan ekoturis harus memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan budaya setempat. Poin yang keempat, pemerintah mempunyai peran penting untuk menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pengembangan ekoturis, sedangkan masyarakat mempunyai peran untuk mengelola kegiatan ekoturis secara berkelanjutan. Dan poin yang terakhir, ekoturis memiliki potensi menjadi daya tarik wisata yang baru di Indonesia yang didukung dengan keindahan alamnya, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya. Yang pemaparan dari video 1. Ya, serang ini saya. Ya. Oke ya, jadi pegang aja mikrofonnya. Pertama, kritik saya adalah ekoturism. Bacanya ekoturism ya, bukan ekoturis. Ekoturism itu konsep, paham tentang bagaimana mengembangkan wisata berbasis alam ya. Ekoturism. Kemudian yang narasumber lupa belum menyampaikan adalah hubungan antara video 1 dengan konsep bela negara. Silahkan Pak, mainkan logika aja karena kita berlatih logika. Nanti di semester 3 ketemu saya mainkan logika lagi. Sampai semester 8 nanti kita ketemu terus. Silahkan Pak. Bagaimana logikanya fenomena di video 1 itu dengan bela negara, dengan konsep bela negara? Apakah ada hubungannya dengan bela negara? Dalam video 1 dijelaskan mengenai ekoturism, di mana kalau dikaitkan dengan bela negara itu berarti kita melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kita memperlihatkan bahwa budaya di Indonesia itu begitu beragam, dan melalui ekoturism kita bisa menunjukkan bahwa ekoturism itu punya potensi yang bisa menjadi daya tarik untuk warga Indonesia, bahkan juga dari luar, supaya banyak yang tertarik dengan Indonesia, dan kita sebagai warga Indonesia punya peran yang penting untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi keindahan alam dan juga keanekaragaman di Indonesia. Oke, siapa di antara Anda yang hadir di ruangan ini yang bersedia berdiri, hands up, kemudian berdiri, kemudian kasih komentar? Boleh komentar, boleh bertanya, boleh mengkritik. Silakan. Ya, silakan Mas. Diri Mas, perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Arif Nurdin. Ya. Menjadi pertanyaan, infrastruktur dan regulasi seperti apa yang telah disediakan oleh pemerintah pada wilayah Gunung Merapi? Oke, beliau tanya infrastrukturnya Mbak. Mungkin infrastruktur yang penting ya dalam konteks video 1. Silakan Mbak Denis. Sudah pernah piknik ke lereng Merapi belum? Belum ya? Kalau Anda belum pernah piknik ke lereng Merapi, kalau ada waktu main ya ke lereng Merapi. Kalau sewa jeep sekitar 250 atau 300 ribu. Kan kalau bisa patungan ya, bisa 4 orang. Supaya fresh, pemandangannya indah, dan Anda bisa belajar bagaimana kalau alam sedang ngamuk, korbannya besar. Dan kita harus bijaksana menghadapi alam. Oke Mbak Denis, beliau minta menjelaskan infrastrukturnya. Bisa, kalau nggak bisa bilang pas, kemudian kita selesaikan secara adat. Bisa? Belum ya? Oke. Mbak Denis belum paham, nanti kalau untuk lebih pahamnya Anda baca bukunya ya, di perpustakaan ada itu ya. Ekoturism Lereng Merapi, saya yang tulis bukunya. Anda harus mengerti bahwa kalau bicara tentang infrastruktur berarti bicara tentang fasilitas yang tersedia dalam konteks lereng Merapi. Merapi itu bisa dianggap sebagai sumber bencana, tetapi juga bisa dianggap sumber berkah. Kalau dia meletus, orang bilang itu berbahaya, it's okay, tapi kalau dia meletus dia mengeluarkan pasir, dan pasirnya itu berguna. Saya bangun rumah itu paling senang kalau menggunakan pasir Merapi. Karena kuat, kokoh gitu ya. Jadi di satu sisi dia dianggap sumber bencana, tapi di satu sisi yang lain dia membawa berkah. Begitu juga dengan kesuburan tanahnya kan karena berkah Merapi. Oke, maka kemudian ketika kita bicara wilayah rawan bencana,
maka sesungguhnya wilayah rawan bencana itu dapat dimanfaatkan sepanjang manusia yang bersangkutan dapat segera dievakuasi ketika terjadi bencana. Masyarakat bisa menggarap tanahnya, tapi begitu ada bencana harus segera dievakuasi. Oleh sebab itu, maka dilaksanakan apa yang disebut dengan land consolidation atau konsolidasi tanah. Tanahnya ditata, sehingga kemudian bisa dibuat jalan yang relatif besar, sehingga truk TNI dan Polri bisa masuk bila terjadi bencana. Mereka hitungannya harus sekian menit harus bisa mengevakuasi orang. Karena kalau terlambat, itu suhunya 600 derajat Celcius, ya, yang dibilang Bedus Gembel itu suhunya 600 derajat Celcius. Anda bisa bayangkan, air mendidih itu kan cuma 100. Ya, maka kemudian itu, jadi infrastrukturnya adalah jalan. Maka kemudian dibuat jalan-jalan tembus yang lurus, yang cepat, yang besar, sehingga kemudian truk TNI bisa naik. Itu yang diutamakan infrastruktur itu. Kemudian infrastruktur berikutnya adalah huntap, hunian tetap. Mereka boleh berada di wilayah rawan bencana, tapi tidak boleh menetap di situ. Mereka hanya boleh mengerjakan tanah garapannya. Untuk menetap disediakan daerah yang aman, kira-kira radiusnya di atas 5 km, sehingga kemudian disediakan hunian tetap. Jadi infrastrukturnya adalah jalan dan hunian tetap. Di hunian tetap nanti ada fasilitas peribadatan sesuai dengan agama masing-masing dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu infrastrukturnya. Oke, mudah-mudahan cukup memuaskan ya. Kalau gitu kita aplaus buat narasumber satu. Terima kasih Mbak Denis. Thank you. Kemudian yang kedua Mbak Kisti ya. Mana Kisti? Mbak Kisti akan bicara tentang non-reform lokal ya. Kebalik ya. Oh. Mbak kedua kan? Yang Andagan ya. Silakan perkenalkan diri dari SMA mana supaya saya tahu mahasiswa saya dari mana. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Martina Dila. NIK saya 2332426. Saya berasal dari MA versi Sarawak yang ada di Garut, Jawa Barat. Kabupatennya apa? Garut, Jawa Barat. Oke, aplaus buat Garut. Ya. Tadi Jayapura ya, sekarang Garut. Jauh sekali jaraknya dari Jayapura ke Garut. Oke, silakan Garut. Di sini saya akan memaparkan 5 poin dari video 2 yang berjudul Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial dan Reform Lokal. Yang pertama, pemberian hak garap bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kedua, petani tegalan, petani yang menggarap tanah tegalan di sistem dan yang menggarap tegalan pribadi. Dan yang ketiga, masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk digarap diberikan hak garap sebanyak 45 ubin dengan catatan tertentu. Para buruh kuliah ini berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya melakukan kerja bakti atau ronda malam. Yang keempat, upaya masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan. Dan yang kelima, memiliki industri rumah tangga. Hal ini mempengaruhi aktivitas tetangganya yang mencapai kemanfaatan sosial ekonomi. Sudah? Oke, hubungannya dengan bela negara apa? Ya, hubungan fenomena Ngandagan itu dengan bela negara. Hubungannya di konteks pertanahan, bela negara bisa disebutkan sebagai contohnya itu kayak memanfaatkan sumber daya yang ada di atas tanah dan menjaganya dan memanfaatkannya. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke ya, jadi kalau bicara tentang bela negara itu tidak hanya militer, tidak hanya tentara, tidak hanya fisik, tapi juga non fisik. Makanya kemudian saya lebih senang menyebutkan bahwa bicara tentang bela negara itu bicara tentang aspek Ipolexos Budhankam. Ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan itu masuk wilayah bela negara. Dalam konteks Ngandagan dan tadi sebelumnya Mbak Denis bicara tentang lereng Merapi, itu konteksnya adalah menjaga kelangsungan hidup bangsa. Menjaga kelangsungan hidup bangsa berarti menjaga kelangsungan masyarakatnya dan wilayahnya. Ya. Dalam konteks Ngandagan juga begitu, menjaga kelangsungan masyarakatnya agar tidak konflik antara pemilik tanah luas dengan yang tidak punya tanah,
Anda jangan menganggap remeh konflik itu, karena banyak peristiwa besar itu terjadi karena konflik itu. Jadi negara-negara itu bisa hancur karena konflik antar warganya. Anda lihat pengalaman Suriah hancur karena konflik antar warganya. Dan kita tidak ingin begitu, makanya kemudian mulai dari level desa sudah disiasati agar tidak terjadi konflik. Pemilik tanah luas bersedia berbagi dengan pemilik tanah, dengan mereka yang tidak punya tanah, kemudian nanti yang tidak punya tanah berkontribusi. Misalnya di Ngandagan dan di Desa Karanganyar, yang tidak punya tanah dapat hak garap, tapi dia punya kewajiban dua. Ronda malam, jaga malam, dan kerja bakti. Kerja bakti itu membersihkan irigasi, jalan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu tekniknya agar supaya kelangsungan hidup bangsa bisa berjalan. Itu bagian dari bela negara. Oke, sekarang saya minta di antara Anda yang hadir, siapa yang bersedia komentar? Ada? Yang dari Garut ada nggak selain beliau? Nggak ada. Garut, dekatnya Garut apa? Ciamis. Jauh ya Ciamis. Yang orang Jawa Barat mana di sini? Sesama Jawa Barat kan harus kompak ya. Diri Mas. Kita dengarkan suara Jawa Barat. Ya. Silakan Mas komentar apa saja. Yang penting jangan menghina ya. Apalagi menghina dosennya ya. Wah itu salah besar. Ayo Mas Jawa Barat. Perkenalkan diri, kamu dari mana? Namamu siapa, dari mana? Sukabumi. Ya. Sukabumi itu sejuk daerahnya. Siapa yang belum pernah ke Sukabumi? Semua belum pernah kecuali beliau. Ya. Sukabumi sejuk, enak kalau untuk santai. Silakan Mas. Siap. Komentar. Ya, di Ngandagan ya. Ya. Hak kepada siapa, Mas? Pada masyarakat yang tidak memiliki tanah negara. Oh, oke. Pokoknya tentang hak garap ya. Yang saya tulis itu ada tentang masyarakat yang tidak memiliki hak tanah negara itu ada hak tersendiri seperti mendapatkan sesuatu spesial. Oke. Oke. Itu lagu Indonesia Raya ya. Kita berdiri sebentar ya. Nanti di mana? Oke, silakan duduk kembali. Ya, kita dengarkan narasumber satu ya, narasumber dua. Cerita tentang apa yang hak apa yang diberikan itu ya Mas. Pokoknya tentang hak garap, apa Mbak? Mungkin kira-kira penerima hak garap itu punya kewajiban apa, punya hak apa gitu ya. Kemudian yang mungkin pemilik tanah luas yang menyerahkan hak garapnya punya kewajiban apa, kemudian punya hak apa. Silakan semampunya Mbak. Baik, tadi disebutin di poin ketiga, masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk digarap itu bakal diberikan hak garap sebanyak 45 ubin, tapi dengan catatan tertentu, yaitu para buruh yang diberi hak itu memiliki kewajiban untuk melakukan kerja bakti atau ronda malam. Ya, itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, pemilik tanah luas punya kewajiban menyerahkan sebagian hak garapnya kepada masyarakat. Yang diserahkan itu hak garap ya, bukan kepemilikan tanahnya. Jadi kalau dia ingin jual, itu bisa ikut dijual. Nanti si pembeli menyerahkan lagi hak garapnya, terus begitu. Jadi kepemilikannya tetap pada si pemilik tanah, hak garapnya yang diberikan. Pemilik tanah luas punya kewajiban menyerahkan hak garap.
Itu kewajiban. Kemudian haknya apa? Haknya adalah untuk tidak diikut sertakan atau tidak diwajibkan ronda malam dan kerja bakti. Jadi pemilik tanah luas itu tidak perlu kerja bakti, tidak perlu jaga malam. Yang mengerjakan jaga malam dan kerja bakti itu adalah yang menerima hak garap. Nanti sebaliknya, yang menerima hak garap itu wajib kerja bakti dan wajib jaga malam. Haknya menerima hak garap. Itu ketentuan mainnya begitu, itu ada peraturan desanya. Tetapi kemudian dalam kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Dalam kenyataannya ketika kerja bakti, yang pemilik tanah luas juga ikut kerja bakti. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia memang ingin bersama-sama. Kan kalau Anda perhatikan orang desa itu senangnya kumpul ya. Jadi ketika kerja bakti dia kumpul, bahkan karena dia ekonominya kuat, dia bawa makanan, bawa minuman, karena kan ekonomi kuat yang tanahnya luas itu. Kemudian makan bersama-sama, kerja sama-sama dengan yang ekonominya lemah, yang penerima hak garap. Jadi itu suasana desa seperti itu. Oke ya, saya pikir cukup dari narasumber 2. Aplaus buat narasumber 2, terima kasih. Yang ketiga tadi siapa? Oh ya, silakan Mas. Kayaknya kamu Klaten, bukan? Wajahnya seperti orang Klaten. Silakan. Perkenalkan diri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riamalik Susityo, asal dari NIT 23324739, berasal dari Kota Tegal, dari SMA Negeri 1 Tegal. Oke, aplaus buat Tegal ya. Berarti dia langganannya di depan itu, Pak? Di depan STPN ya, ada warung Tegal ya. Oke, silakan Mas Tegal. Jadi saya akan membahas tentang video yang ketiga, yaitu resonansi reform lokal dinamika pengelolaan tanah di Desa Karanganyar. Poin yang pertama, resonansi di Desa Karanganyar sama seperti yang dilakukan di Desa Ngandaga, yaitu para pemilik tanah memberikan hak garap atas tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kedua, anggota masyarakat Desa Karanganyar tidak lebih dari wayang-wayang sosial yang selalu mendukung pada keberhasilan dan reform lokal dari masa ke masa. Yang ketiga, land reform merupakan satu upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis bagi petani yang meliputi pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah, larangan kepemilikan tanah, dan distribusi tanah yang hanya boleh dilakukan atas tanah kelebihan dari batas maksimum tanah. Yang keempat adalah land reform lokal yang diterapkan di Desa Ngandagan dinilai telah berhasil menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, warga Desa Karanganyar mengadopsi ide land reform lokal tersebut karena dampaknya adalah sejahteranya para petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, sebanyak 76 kepala keluarga yang membahas PBB atau pajak bumi dan bangunan akan diberikan hak garap atas tanahnya sebesar 90 ubit per kepala keluarga. Oke, apa hubungannya dengan bela negara, Mas? Sama seperti land reform yang diadakan di Desa Ngandagan, hubungannya adalah di Desa Karanganyar tersebut bisa menyejahterakan rakyat-rakyatnya dan melindungi kedamaian atau melindungi kesejahteraan antara rakyat-rakyat tersebut, Pak. Oke, ada yang ingin komentar? Silakan audiens. Yang sudah pernah tampil boleh komentar. Mau komentar? Silakan, Mbak. Silakan komentar. Biar cepat. Jam 11 selesai kita kuliah ya. Sekarang jam berapa? Jam 10.12. Ayo Mbak, komentar Mbak. Berdiri. Apa saja? Nggak ada? Nggak bisa mendadak ya? Ayo yang laki-laki. Kamu dari Tegal. Tegal itu Jawa Tengah. Siapa yang dari Jawa Tengah? Pemalang, Pak. Mana Pemalang? Pemalang. Mana? Ya, diri Mas. Pemalang dengan Tegal berapa kilometer jaraknya? 15 menit. Oke, dekat berarti ya. Oke. Silakan Mas Pemalang. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Oke. Oke. Saya ingin berkomentar mengenai
Oke, dampaknya buat pemerintah setempatnya, kayaknya bagus. Oke, silakan Mas. Jadi sesuai apa yang saya lihat, dampaknya adalah menurut saya dampaknya selain dengan kesejahteraan sosial adalah para warga, terkhusus pemerintahan para warga pemerintahan setempat tersebut sudah melaksanakan tugasnya sebagai penengah antara si pemilik tanah dan si petani yang tidak memiliki tanah tersebut. Lalu dampak yang selanjutnya adalah yang paling dilihat adalah memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para petani di desa tersebut. Begitu Bapak. Oke ya, saya tambahkan. Jadi Anda perlu perhatikan bahwa mereka yang menerima hak garap, kalau di Karanganyar sekitar 76 kepala keluarga. Di Karanganyar misalnya ada 76 kepala keluarga yang menerima hak garap. Dan itu berarti menjadi sumber daya manusia yang bisa dikerahkan untuk kepentingan desa. Jadi desa punya sumber daya manusia yang bisa dikerahkan 76 kepala keluarga. Atau kalau kita sebut 76 orang lah kepala keluarganya. Nah, itu bisa dikerahkan untuk kegiatan berbagai hal, termasuk yang paling penting kan untuk kerja malam dan kerja bakti, membersihkan irigasi, kemudian memperbaiki jalan dan lain sebagainya, termasuk fasilitas umum. Jadi itu dampak positifnya buat pemerintah desa. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa desa itu punya tugas dan fungsi mensejahterakan rakyatnya. Instrumen land reform lokal itu bisa menjadi alat untuk mensejahterakan rakyatnya, sehingga kemudian sebagian tugas pemerintah desa bisa dibantu. Kemudian dari aspek pemerintahan, ya, ketika kemudian diserahkan hak garap, kemudian hak garap itu dikelola, itu kan diadministrasikan, maka kemudian administrasi pertanahannya relatif baik. Saran saya buat Anda, kalau nanti Anda bikin skripsi, coba datang ke Purworejo, di 3 desa yang penting itu, Desa Prigelan, Desa Karanganyar, dan Desa Ngandagan. Itu 3 desa yang relatif maju, karena adanya instrumen land reform lokal yang dilaksanakan sejak tahun 1947 sampai saat ini. Kalau land reform nasional itu baru diselenggarakan tahun 1960. Jadi mereka sudah lebih maju pemikirannya dibanding nasional, ya. Sehingga saya pikir Anda penting untuk bikin skripsi tentang hal itu. Dan itu nanti banyak sekali aspeknya. Dan kalau Anda bikin skripsi tentang itu, Anda bisa hubungi saya, bisa baca bukunya, bisa hubungi saya, kita bisa ngobrol, dan Anda bisa minta saya sebagai pembimbing skripsi gitu ya. Jadi pokoknya beres kalau soal Ngandagan, apalagi Prigelan dan Karanganyar. Kalau Anda bikin skripsi tentang wilayah Purworejo, akan saya bantu sebagai dosen pembimbing. Oke ya, itu. Saya pikir cukup. Aplaus buat narasumber 3. Terima kasih. Naskah. Ya, jadi hari ini kita sudah banyak belajar dari teman-teman Jayapura, kemudian Garut dan Tegal ya. Nanti kalau makan siang jangan lupa mampir ke Tegal. Oke. Sekarang giliran saya presentasi. Kalau nanti ada yang ingin interupsi, silakan interupsi, angkat tangannya, kemudian saya persilakan bicara. Anda lihat di WA Group ya, WA Group kita. PPKN 2023 kelas D, ya. Lihat pertemuan 3 PPKN bela negara. Kalau yang di teks yang saya tulis di WA Group itu ada istilah total defense ya. Total defense itu artinya pertahanan total. Itu dipraktekkan di Singapura, Swedia, Swiss, dan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia namanya bukan total defense tapi hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi dalam keadaan darurat seluruh potensi, seluruh warga negara bisa dikerahkan untuk bertempur melawan infiltrasi asing gitu ya. Kemudian lihat di slide ketiga. Di slide ketiga itu ada upaya bela negara, definisinya ya.
Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Garis bawahi kata kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena itu adalah pintu masuk untuk melakukan bela negara di segenap aspek. Saya lebih senang menyebutnya Ipolexosbud Hankam. Bela negara di bidang ideologi apa Pak Aris? Bela negara di bidang ideologi adalah ketika ada tawaran, yuk kita bikin Indonesia ini menjadi negara kapitalis, atau yuk kita bikin Indonesia ini dari negara sosialis. Kita bilang tidak, terima kasih karena kita sudah punya Pancasila. Kemudian Anda jelaskan keindahan Pancasila dan kemudian Anda dorong orang untuk menerapkan Pancasila dengan baik. Itu bagian dari bela negara di bidang atau di aspek ideologi. Di bidang politik, kalau ada orang kemudian menawarkan, yuk kamu pilih si A, si B, si C, silahkan pilih, kemudian ini uangnya. Berarti money politik. Anda menolak atau Anda kemudian promosi agar tidak terjadi money politik, itu bagian dari politik. Ipolexosbud, ekonomi. Peristiwa dengan Dagan, peristiwa lereng Merapi, peristiwa di Desa Karanganyar itu bagian dari ekonomi. Sosial. Kalau di 3 desa itu, tadi lereng Merapi, kemudian Karanganyar, kemudian Ngandagan, kalau di 3 desa itu mereka sudah sejahtera, itu maka kemudian kan sosialnya menjadi lebih baik. Orang itu kan rukun kalau sejahtera ya. Kalau orang itu tidak sejahtera, cenderung tidak rukun. Orang kalau tidak sejahtera kan cenderung melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kemudian kesejahteraan itu menjadi penting. Kalau sudah sejahtera, maka hidupnya harmoni, berarti aspek sosialnya sudah bagus. Kemudian budaya. Kalau Anda sejahtera, hidup harmoni di masyarakat, maka Anda bisa mengekspresikan budaya kita. Di saat-saat tertentu, misalnya kalau kita punya sahabat, saat-saat tertentu teman-teman dari Jayapura bisa tampil menunjukkan keindahan budayanya. Di saat yang lain teman-teman dari Garut bisa tampil menyampaikan keindahannya. Kemudian teman dari Tegal dan lain sebagainya. Jadi semua kita bisa mengekspresikan budaya. Ipolexosbud Hankam. Kalau pertahanan keamanan, saya pikir Anda sudah paham ya. Pokoknya siap tempur ketika ada infiltrasi asing. Itu slide ketiga. Slide-slide yang lain Anda baca sendiri, tapi yang saya ingin garis bawahi yang slide kelima, yang secara fisik dan non fisik. Itu yang tadi saya bilang, pokoknya Ipolexosbud Hankam, semua aspek. Kemudian ada istilah rakyat terlatih, itu bagaimana rakyat itu dilatih. Jadi dulu ada namanya menwa, sekarang sudah nggak ada, tapi sebetulnya prinsipnya bukan menwa atau bukan menwa, prinsipnya adalah wajib militer. Jadi siapapun wajib militer. Di negara-negara yang ekonominya kuat, mereka bisa menerapkan wajib militer dalam pengertian rakyatnya dilatih, menjadi rakyat terlatih. Tapi kalau ekonominya terbatas seperti Indonesia, maka tidak semua rakyatnya bisa dilatih. Dulu menwa dilatih kan karena duitnya lumayan cukup ya. Tapi karena kemudian ekonomi kita tidak memadai, tidak mendukung, maka kemudian menwa dihapuskan karena tidak bisa didanai. Di negara-negara yang maju seperti Swedia, Singapura, Korea Selatan itu bisa didanai. Kalau Anda perhatikan gosip tentang artis Korea, itu kan banyak yang kemudian masuk wajib militer. Dia wajib militer 2 tahun sehingga kemudian sinetronnya terganggu ya. Anda nggak bisa nonton drakor karena tokohnya sedang wajib militer. Itu. Kemudian yang lainnya nanti Anda baca sendiri. Kalau undang-undangnya ada 3 undang-undang penting. Ada undang-undang kepolisian, ada undang-undang pertahanan negara, dan ada undang-undang TNI. Itu 3-tiganya memberi ruang bagi dilakukannya bela negara. Saya pikir demikian, nanti yang lain Anda baca sendiri saja. Sebelum kita bubar, siapa yang ingin komentar? Komentar, tanya, atau apalah, silakan. Ada? Ya, silakan Mbak. Dan sekarang di sini kita mengaitkan bela negara itu dengan pertanahan. Nah, jadi saya masih sedikit kurang paham bagaimana
jadi satu gitu. Oke, ya, terima kasih. Ya. Pertama yang harus dipahami adalah bela negara itu tidak cuma militer, tapi juga non militer. Kalau dalam bahasa yang di PowerPoint, fisik dan non fisik. Kalau fisik berarti militer, kalau non fisik berarti non militer. Kemudian tadi saya sudah lebih jelaskan bahwa bela negara itu meliputi banyak aspek. Saya kasih contoh Ipolexo sebut Hankam. Orang-orang yang memperjuangkan ideologi kan dia tidak perang. Orang-orang yang memperjuangkan ekonomi juga tidak perang. Orang-orang yang memperjuangkan para seniman budaya itu juga bela negara, tapi di dalam bidangnya. Termasuk juga nanti ujung-ujungnya pertanahan. Mari kita lihat, kalau Anda perhatikan, jangan pernah meremehkan tanah, karena di mana-mana orang itu perang karena tanah. Perang Ukraina lawan Rusia karena tanah. Karena Rusia ingin menguasai wilayah tertentu, kemudian dia perang lawan Ukraina. Peristiwa Hamas lawan Israel juga karena tanah. Maka kemudian tentu erat kaitannya antara tanah dengan bela negara. Kenapa? Karena tanah itu berkaitan dengan eksistensi bangsa. Kita nggak bisa bilang, oh dia bangsa Indonesia, di mana tanahnya nggak ada. Nah itu bukan bangsa, ya? bukan tidak menunjukkan eksistensi bangsa dan negara. Anda bisa lihat Rohingya. Di mana negaranya? Diusir dari Myanmar, kemudian Rakhine dikuasai oleh Myanmar, mereka diusir kan tidak punya tanah. Jadi tanah itu penting, sehingga tanah itu erat kaitannya dengan bela negara. Hanya kemudian persoalannya, bagaimana bela negara dalam konteks pertanahan di saat perang dan di saat damai. Di saat perang tentu kita harus berperang untuk mempertahankan wilayah, tapi di saat damai adalah kita menggunakan tanah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda menjadi birokrat, jadilah birokrat yang mampu mendorong rakyat agar menggunakan tanah dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bisa memanfaatkan sumber daya agraria yang tersedia, kemudian memakmurkan masyarakat. Kalau Anda rakyat, ya garap tanah Anda dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda seperti saya ilmuwan, akademisi, maka saya harus nulis banyak buku tentang pentingnya bela negara dalam konteks pertanahan. Jadi itu hubungan antara bela negara dengan pertanahan. Kalau nanti Anda jadi pejabat, jadi kepala kantor, Anda bikin sertifikat, kemudian dari sertifikat itu rakyat menjadi sejahtera, dari sertifikat itu orang menjadi sadar tentang hak-haknya, terlindungi hak-haknya, tidak terjadi konflik, maka itu bagian dari bela negara. Kalau bidang pertanahan di wilayah kerja Anda baik, bisa mendukung harmonisasi sosial, itu juga bagian dari bela negara. Semua kita punya kontribusi untuk bela negara, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya? Makanya saya punya konsep, semua kita adalah pahlawan di bidang kita masing-masing. Ya? Sehingga kemudian lebih mudah buat kita untuk melihat bagaimana bela negara itu dihubungkan dengan banyak hal, termasuk di bidang pertanahan. Ya? Jadi saran saya, nanti kan Anda punya kemungkinan banyak ya. Anda bisa jadi birokrat pertanahan, Anda bisa jadi pengusaha pertanahan, atau Anda bisa menjadi akademisi pertanahan. Jadi akademisi seperti saya, jadi birokrat pertanahan seperti para pejabat itu, atau jadi pengusaha seperti mereka yang punya bisnis permetaan di bidang pertanahan itu ya. Saya pikir demikian ya Mbak, mudah-mudahan jelas. Yang lain? Ya silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzal Farizi dengan NIT 233244697. Saya ingin bertanya terkait bela negara tadi di bidang politik Pak. Oh iya. Saya kan pernah melihat di media sosial kalau ada seorang oknum dari ASN, sebutlah dia di Pulau Jawa Pak. Nah, pada masa pemilu seperti itu, saya dengarnya kalau mereka itu seperti dipaksa atau diharuskan memilih partai tertentu Pak. Nah, kalau dalam bela negara tadi kan itu termasuk money politik Pak. Nah, iya. Menurut Bapak bagaimana melihat peristiwa tersebut Pak dalam bela negara Pak? Oke. Kita harus berani mengatakan sebagai akademisi, dan siapapun Anda sebetulnya tidak cuma akademisi, siapapun harus berani mengatakan kalau yang salah itu salah, yang benar itu benar. Ya? ASN itu harusnya netral, itu prinsip. Begitu juga dengan TNI Polri, ASN itu netral. Jadi saya kan PNS ya, saya netral. Jadi saya nggak boleh mengekspresikan, oh saya pilih si A, si B, si C, nggak boleh. Soal nanti kemudian di bilik suara saya pilih si A, si B, si C itu hak saya. Tapi saya nggak boleh kemudian mendukung salah satu pihak. Kenapa tidak boleh? Karena ASN itu kan harus melayani masyarakat. Yang dilayani itu ya kelompok A, kelompok B, kelompok C.
Karena kalau saya mulai berpihak, maka nanti salah satu kelompok merasa tidak dilayani atau merasa didiskriminasi. Oleh sebab itu penting untuk netral. Itu dari segi itu. Maka kemudian saya pikir kalau ada money politik, persoalannya kan sederhana. Kalau Anda mengetahui money politik, kalau bisa difoto, difoto. Kalau bisa di video, kemudian laporkan. Kalau dilaporkan tidak direspon, di media sosial kan. Orang bilang diviralkan. Sehingga nanti bisa diproses itu ya. Jadi sekarang kan mata itu ada di mana-mana melalui internet. Jadi kalau ada money politik, foto, videokan, sampaikan ke yang berwenang. Kalau tidak diproses, viralkan. Sehingga kemudian nanti masyarakat meminta agar itu segera diproses. Itu mirip peristiwa bullying ya. Peristiwa bullying anak-anak sekolah itu kan begitu diviralkan baru kemudian polisinya segera ambil tindakan. Kalau tidak diviralkan polisinya mungkin nggak tahu. Begitu Mas. Jadi saya ingin pesan pada Anda, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Karena itulah hakikat manusia itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Dan ASN harus netral, saya netral. Jadi kalau Anda pilih ABC happy aja karena saya netral ya. Oke, ada yang lain? Kalau Anda nggak ada, kita akhiri. Oke, kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terlambat? Kenapa terlambat? Oh, terlambat Mas. Oke, thank you.